Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Wulandari dengan NIM 2400235. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan dan di sini saya akan menjelaskan pendidikan masyarakat yang informal dan pribumi. Yang pertama, pengertian dari pendidikan informal. Jadi pendidikan informal itu dia jalur pendidikan yang berlangsung di luar sistem sekolah formal dan non formal. Prosesnya itu terjadi secara alami dalam lingkungan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Menurut Sulaiman Yusuf 1992 dalam konsep dasar pendidikan non formal, pendidikan informal adalah proses pembelajaran yang tidak terkait waktu, tempat, atau kurikulum tertentu, melainkan dia berlangsung sepanjang hayat melalui pengalaman dan interaksi sosial. Contohnya saat anak belajar nilai-nilai moral dan sopan santun serta keterampilan hidup dari orang tua tanpa melalui pengajaran formal. Dan selanjutnya yaitu pengertian pendidikan pribumi. Pendidikan masyarakat pribumi atau pendidikan masyarakat adat itu bentuk pendidikan yang tumbuh dari nilai budaya, uh, kepercayaan, dan tradisi suatu komunitas adat. Pendidikan ini tujuannya melestarikan kearifan lokal serta menjaga identitas budaya. Berdasarkan pelayanan pendidikan bagi komunitas adat, Kemdikbud 2019, pendidikan adat itu dia lebih menekankan pada pembelajaran melalui pengalaman nyata, keteladanan, dan kegiatan budaya yang diwariskan turun-menurun. Jadi keduanya ini berhubungan erat karena pendidikan masyarakat adat itu umumnya berlangsung secara informal tanpa kelas guru tetap atau kurikulum baku, tapi dia melalui praktik kehidupan dan tradisi sosial yang membentuk karakter individu. Nah, karakteristik keduanya yang pertama ada karakteristik pendidikan informal. Jadi dia tidak terstruktur dan tidak berjenjang kayak sekolah formal. Lalu dia terjadi secara spontan di keluarga atau masyarakat. Materi belajarnya juga berasal dari kehidupan nyata atau kejadian-kejadian yang ada di kehidupan. Lalu dia tidak memiliki evaluasi atau penilaian formal. Dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Lalu selanjutnya ada karakteristik pendidikan pribumi. Jadi dia berbasis budaya dan kearifan lokal, menggunakan bahasa daerah dalam pembelajaran, mengutamakan nilai sosial, spiritual, dan kebersamaan, belajar lewat contoh dan kegiatan adat, serta bertujuan menjaga identitas serta harmoni komunitas. Bentuk dari pendidikan informal itu sendiri yaitu pembelajaran moral, nilai moral, sopan santun, dan etika di rumah. Jadi itu seperti orang tua itu mengajarkan sopan santun, rasa hormat, dan disiplin. Lalu yang kedua ada pendidikan agama oleh orang tua, seperti anak itu diajarkan berdoa, membaca kitab suci, atau memahami ajaran moral. Lalu yang ketiga kegiatan sosial seperti gotong royong, pengajian, dan diskusi keluarga yang menanamkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab pada anak. Lalu ada keterampilan hidup dari pengalaman. Jadi anak itu diajarkan untuk membantu orang tua memasak, berkebun, berdagang, atau keterampilan-keterampilan hidup lainnya. Lalu selanjutnya ada bentuk pendidikan pribumi. Yang pertama itu ada pewarisan adat dan tradisi. Jadi ini tuh nilai-nilai budaya, hukum adat, dan bahasa daerah diajarkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Lalu yang kedua ada pelatihan keterampilan tradisional seperti bertani, menenun, berburu. Lalu yang ketiga ada upacara adat sebagai sarana pembelajaran. Misal kayak di suatu daerah itu ada upacara panen, pernikahan adat, upacara-upacara keagamaan yang dia mengandung pesan moral dan sosial. Yang keempat ada sekolah adat atau komunitas yang berbasis budaya. Jadi dia dalam bentuk lembaga pendidikan non formal yang menggabungkan pembelajaran umum dan muatan budaya lokal seperti mungkin bisa di search, kita bisa nemuin di Papua atau Kalimantan. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan pendidikan informal dan pendidikan pribumi tadi. Kalau contoh pendidikan informal, tentu dapat ditemukan di setiap keluarga. Misal anak belajar menghormati orang tua dan tetangga, belajar membantu pekerjaan rumah, atau diajarkan untuk berdoa dan bersikap jujur. Semua proses tersebut itu terjadi secara alami, tanpa adanya kurikulum tertulis, tapi dia punya dampak besar dalam pembentukan karakter anak. Lalu kalau pendidikan adat itu
contohnya bisa kita lihat dari suku Baduy yang ada di Banten. Jadi mendidik anak-anak mereka untuk menaati adat dan hidup sederhana dengan meniru perilaku orang dewasa. Lalu ada juga nih suku Dayak yang ada di Kalimantan. Dia mengajarkan anak-anak bertani dan menjaga hutan melalui pengalaman langsung. Lalu ada komunitas adat di Papua. Jadi mereka tuh punya sekolah adat seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia melestarikan budaya lokal sekaligus menanamkan nilai gotong royong dan kejujuran. Nah, dari semua materi tadi dapat disimpulkan kalau pendidikan informal dan pribumi itu sebenarnya dia sama-sama penting untuk membentuk kepribadian, moral, dan identitas budaya. Walaupun dia nggak lewat lembaga resmi, keduanya ini menanamkan nilai kehidupan yang relevan dengan realitas masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.